Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa buat kasih setiamu buat setiap kami. Ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan yang Kau berikan buat kami, Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat pagi hari ini kami mau belajar mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Jamah kami, jamah ya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang di sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengubahkan hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin teman-teman ada yang hafal dari sekolah minggu tentang ayat ini. Ayat ini berbicara tentang buah roh. Nah, kita akan belajar bersama apa itu buah roh, kemudian apa yang menjadi hubungannya dengan kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, demikian firman Tuhan. Ada 9 jumlahnya buah roh itu. Nah, tetapi yang menjadi keunikan adalah buah roh bentuknya tunggal, bukan jamak ya. Kenapa bisa begitu loh? Kan jumlahnya banyak, Kak. Kok gitu? Oh enggak. Ya, jumlahnya memang 9, tetapi bentuknya tunggal ya. Karena firman Tuhan tidak mengatakan buah-buah roh, tidak. Buah roh ya. Kenapa demikian? Karena sumbernya berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Allah itu sendiri ya. Ya, kita ingat firman Tuhan bahwa Allah itu roh adanya. Nah, kita nggak bisa lihat Tuhan di mana, Dia ada di surga, Dia ada di sekeliling kita, tetapi kita nggak bisa lihat. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah itu roh. Artinya apa? Ada kuasa, ada dampaknya bagi kehidupan manusia. Ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar. Tadi dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, teman-teman, kalau kita selidiki, buah itu berbicara tentang hasil, teman-teman. Jadi, dari pohon menghasilkan buah. Nah, maksud firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kalau kita baca pelajari dalam perikopnya adalah sebetulnya Tuhan mengharapkan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita belajar berjalan di dalam roh ya. Artinya apa? Berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya, setiap kita penting untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Kak dipenuhi Roh Kudus ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita akan mendapatkan janji untuk dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan ya. Salah satunya juga kita akan berbicara bahasa roh dan hidup kita mengeluarkan karakter-karakter yang baik. Yang dikatakan firman Tuhan tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu adalah karakter-karakter kebenaran yang kita anak-anak Tuhan seharusnya hasilkan ya. Bukan kita, oh aku ingin menjadi orang yang penuh kasih, aku mau jadi sukacita, aku mau punya damai sejahtera. Yes, kita patut memiliki itu semua, tetapi setiap kita diharapkan untuk menghasilkan itu semua. Ya, karena firman Tuhan mengatakan setiap kita anak-anak Tuhan adalah seperti tanaman yang Tuhan tanam. Nah, tanaman yang Tuhan tanam itu Tuhan mengharapkan setiap kita berbuah ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 dan juga ayat 8 juga mengatakan tentang bahwa Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak menghasilkan, tidak berbuah, ya akan dipotong Tuhan, akan dimusnahkan Tuhan. Ya, demikian juga yang terdapat di dalam Matius 15:13, bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, kita ini
dipanggil atau kita ini disebut sebagai tanaman ataupun pohon kebenaran, tanaman Tuhan ya. Firman Tuhan ini ada di Yesaya 61 ayat 3. Nah, Tuhan mengharapkan teman-teman setiap kita menghasilkan buah roh ya. Setiap kita menghasilkan karakter-karakter kebenaran, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau itu keluar dari dalam kehidupan kita, terpancar keluar dari dalam hidup kita, maka tidak akan mustahil teman-teman, dimanapun kita berada, kehidupan kita akan menjadi berkat. Nah, itu adalah tujuan Tuhan memanggil kita, memanggil setiap kita, ya Tuhan, untuk menjadi tanaman Tuhan. Ya, artinya hidup kita berdampak. Hidup kita selain kita sendiri yang akan diberkati, saya yakin ya, setiap kita pasti akan diberkati ketika kita menghasilkan buah roh. Nah, satu hal teman-teman, bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh? Teman-teman harus belajar, harus ingat ini, bahwa kita tidak akan bisa berbuah kecuali di dalam Tuhan. Nah, artinya apa? Penting bagi setiap kita untuk melekat kepada Tuhan Yesus, berpaut kepada Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim, hubungan yang pribadi dengan Tuhan itu, ya berbicara tentang kekristenan teman-teman, adalah hubungan pribadi. Personal relationship antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan Tuhan Yesus. Kalau kita terpisah dari Tuhan Yesus, kalau kita terpisah, ada jarak dengan rohnya, ya maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya, satu-satunya kita bisa menghasilkan buah adalah ketika kita melekat dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan memenuhi hidup kita. Maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini teman-teman, kita harus mau rendah hati. Ya, setiap kita pernah mungkin hidup di dalam kedagingan, seperti firman Tuhan, hidup menurut daging atau roh. Nah, pilihan kita tentunya adalah hidup menurut roh. Itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Tujuannya apa? Hidup kita benar, hidup kita diubahkan, bahkan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, itu. Karena apa? Matius 7:16-20 memberikan kepada kita poin bahwa firman Tuhan mengatakan Kristen sejati akan diketahui melalui buahnya. Ya, teman-teman bisa bayangkan buah, bagaimana orang bisa menyebut buah ini enak kalau tidak dikecap atau kalau tidak dicoba dimakan. Digigit satu gigitan saja, kalau buahnya memang enak, pasti orang akan beli, pasti orang akan berusaha bagaimana caranya aku dapatkan buah itu. Nah, teman-teman kita belajar ya, bahwa berbicara tentang buah roh adalah berbicara tentang hasil. Ya, kalau hidup kita ingin dipakai Tuhan, ya no way, kita harus menghasilkan buah roh. Ya, hidup kita diberkati, hidup kita diubahkan, kita mengenakan karakter-karakter kebenaran, yaitu karakter Kristus, sehingga dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman bergaul, teman-teman akan menjadi berkat. Ingat firman Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dunia. Itulah kita dipanggil, sehingga kita apa? Menjadi kesaksian bagi orang lain. Oh, beda ya, anak ini beda, anak ini beda. Yang lain mungkin pilihannya salah, teman-teman bisa hadir menjadi berkat. Orang lain bisa meneladani karakter teman-teman. Ya, puji Tuhan, itu saja firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita ingat firman Tuhan hari ini bahwa untuk menghasilkan buah adalah panggilan Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan setiap kita adalah tanaman yang Tuhan tanam. Setiap kita adalah pohon kebenaran yang menghasilkan buah kebenaran yang bisa dirasakan orang lain. Puji Tuhan. Semangat teman-teman, kiranya teman-teman bisa menerima firman Tuhan ini dengan rendah hati, maka setiap kita akan diubahkan oleh Tuhan. Biarkan kita mengizinkan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, terngiang-ngiang dalam pikiran kita, sehingga kita mau ambil langkah untuk rendah hati, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah roh, hidup kita akan berdampak menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi teman-teman dimanapun kita berada, bahkan bagi orang banyak. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kepada kami, menjelaskan kepada kami ya Tuhan, bahwa setiap kami perlu Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah Tuhan. Tuhan, kami tahu Bapa, kami tidak bisa berbuah tanpa Engkau. Tanpa kasih-Mu Tuhan Yesus, tanpa Engkau hadir dalam hidup kami, tanpa Roh-Mu memenuhi hidup kami tidak akan bisa menghasilkan buah. Tuhan, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk tinggal di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk memenuhi hidup kami. Kami mau hidup kami menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dunia, berdampak bagi orang lain Tuhan, melalui karakter-karakter ya Tuhan yang kami hasilkan, melalui buah roh yang kami hasilkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau sanggup pakai kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.